Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57. Ayat ini sudah tidak asing lagi, kita banyak membacanya. Saya rindu kita membaca ayat ini. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Kita membaca 6 ayat ini. Saya mulai dari ayat yang ganjil. Perikopnya Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-57. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Silakan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi seorang itu berkata, "Izinkanlah aku pamitan dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Amin. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, ini pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya ingin melakukan perjalanan rohani, ingin mengabarkan berita ilahi, berita sukacita itu kemana-mana. Tetapi dalam perjalanan, tadi kita sudah baca, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, kemana saja engkau pergi." Luar biasa, orang ini begitu menggebu-gebunya. Tentunya orang ini telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Hikmatnya, kuasanya, wibawanya. Dan pengikut-pengikutnya mengikuti begitu banyak. Pertanyaannya, siapakah orang ini? Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-8, ternyata orang ini ahli kitab, ahli Taurat. Tentunya ada yang terinspirasi dalam hati, pikiran, dan perasaannya untuk dia betul-betul ingin ikut Yesus itu. Karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti dipatahkan semangat orang ini. Saya kalau ada orang tertarik aja saya lihat ada tanda orang itu tertarik. Apalagi bertanya. Sudah semangat sekali saya ingin menceritakan siapa Yesus itu. Kebetulan saya seorang penginjil yang sangat sederhana. Tidak putus-putusnya saya ingin cerita tentang Yesus. Tidak sabar saya ingin cerita tentang Yesus. Sebelum-sebelumnya saya tahan diri saya. Saya tidak pernah bicara di dunia maya. Saya masih tahankan diri saya. Tiba-tiba rekan saya, Saifuddin Ibrahim, saya lihat dia sama-sama saya 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba begitu hebohnya beliau. Ada satu teman saya, Effendi Usman, yang di YouTube selalu, "Aki, aku kabarkan Injil keselamatan." Beliau juga orang Aceh. Baru 4-5 tahun percaya dengan Tuhan. Dan menjadi heboh. Saya masih tahan. Tidak pernah saya muncul di dunia maya. Tetapi saya lihat gereja-gereja banyak memunculkan khotbah saya, kesaksian saya. Dan muncul di YouTube. Wah, dalam hati saya, ini sudah muncul sudah. Keluarga saya sudah menghubungi saya, sudah meneror saya. Aneh-aneh sudah.
Lama-lama saya tidak sabar. Suatu hari saya akan berbicara di YouTube. Tiba-tiba YouTube menghubungi saya. YouTube A, YouTube B, YouTube C, YouTube C. YouTube menghubungi saya. YouTube dari Amerika, YouTube dari Australia, dari mana-mana. Kali ini saya enggak sabar. Saya cerita tentang kebaikan Yesus itu. Saya cerita, saya tidak peduli lagi. Makanya tantangan teror bertubi-tubi. Mereka bilang laknatullah. Mereka bilang haram jadah. Mereka bilang kafir. Mereka bilang binatang. Mereka bilang darah kamu halal bagi kami. Kami bunuh kau. Kami bakar kau hidup-hidup. Bertubi-tubi hampir setiap hari di dalam handphone saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Tapi ada jenggotnya. Kali ini saya tidak ada jenggot saya. Sengaja saya potong supaya Bapak Ibu jangan takut dengan saya ya. Ya, nanti jangan Bapak Ibu lihat kok orang ini ada jenggotnya. Hari ini tidak ada jenggot saya. Kata isi saya sudah ganteng kata isi saya. Saya tidak sabar ingin cerita tentang Tuhan itu di mana saja, kapan saja, situasi apapun. Saya terus mengumandangkan tentang Yesus. Dan tidak pernah pulang. Belum pernah kan dengar penginjil yang tidak pernah pulang. Ya, sebetulnya saya diangkat di KP4, Bapak Gembala yang mengangkat saya. Sampai sekarang saya pikir saya tidak masuk lagi. Rupanya ada yang mengingat saya. Penginjil di mana? Saya ada di Nias. Tolong merapat ke Jakarta Utara. Ada pelantikan dan saya masuk lagi. Ya, tapi anehnya jarang-jarang saya bicara di GPDI terkecuali yang kenal saya. Yang mengenal saya. Saya bicara di GKI Bethlehem, GKI Immanuel, GKI Harapan. Di Pauk, Hukumene, di Bethel, di Betani. Di gereja apa aja. Dan tidak stop-stop mengumandangkan, mengabarkan, menceritakan Injil kabar baik itu. Kalau ada orang yang tertarik sedikit aja sudah tidak sabar saya. Ingin mengabarkan, ingin menceritakan siapa Yesus itu. Tetapi luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap orang yang menggebu-gebu ingin ikut Yesus itu. Yesus mengatakan, dikatakan seperti ini, Yesus berkata, apa kata Yesus? Kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Apa yang Yesus maksud di sini? Apakah Yesus itu tidak bisa tidur di rumahnya? Tentunya Yesus bisa tidur di rumah orang tuanya. Dia bisa tidur di keluarga yang lain. Dia bisa tidur di rumah murid-muridnya Matius, Markus, Lukas atau muridnya yang lain. Tentunya bukan itu. Yesus bisa tidur di taman, Yesus bisa tidur di mungkin di bukit atau di mana aja. Saya belum tentu saya bisa tidur di rumah saya. Di keluarga saya. Saudara saya. Teman saya. Belum tentu itu bisa saya lakukan. Tetapi Yesus bisa tidur itu di keluarganya, saudara dan muridnya. Bukan itu yang Yesus maksudkan secara lahiriah itu. Yang Yesus maksudkan rumah ini, rumah kita. Bukan di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kediaman kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dengan kata lain bersikap tegas dengan dunia ini. Maka dari itu janganlah terlalu cinta dengan dunia. Saya mengajar anak saya, keluarga saya. Jangan kalian terlalu cinta dengan dunia. Dunia akan habis, dunia akan lenyap, dunia akan sirna. Dari awal mula saya percaya dengan Tuhan. Begitu menggebu-gebunya semangat saya. Sampai saat hari ini. Apalagi sekarang tantangan rintangan. Bertubi-tubi. Datang sama saya. Semakin berkobar-kobar semangat saya. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi. Dengan kata lain Yesus mengatakan pikirkan dulu. Mari dipikirkan
tidak mengajarkan obral yang murahan. Ikut Yesus akan senang, akan bahagia, akan diberkati, akan mengalami mujizat dan kuasa. Memang itu akan mengikuti. Ayat lain katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambah-tambahkan. Pertanyaannya saudara kekasih dalam Kristus, kemana kita mencari kerajaan Allah itu? Di mana kita mencari? Apakah di Jakarta sana? Apakah di Manado sana? Apakah di Israel sana? Apa di sini? Apa di sana? Jawabannya dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita. Kita melakukan kehendak Allah. Kita melakukan apa yang dimaui Allah. Bukan selalu melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau. Kita melakukan yang benar sesuai yang dikehendaki Allah. Karena kita dalam kehendak Allah, maka Allah akan bertata dalam hidup kita. Dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Maka dikatakan yang lain-lain akan ditambah-tambahkan. Dan inilah yang sedang saya lakukan. Tidak pernah pulang. Tidak pulang-pulang. Sampai saat hari ini. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Kenapa saya tidak pernah pulang? Tentunya Bapak Ibu berpikir kenapa saya tidak pernah pulang. Betul, saya tidak pernah pulang, makanya saya bawa terus istri saya. Itu pun banyak yang komplain kepada saya, bro bawa istri terus. Pendeta Aliudin bawa istri terus. Ya saya bawa istri, namanya istri saya, daripada bawa istri orang. Kemana dan di mana saya terus berjalan. Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Waropen, Merauke. Lembah, gunung-gunung. 10 provinsi di Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Le, Port Moresby, arah sana. Nanti bulan 4 saya ada di Kupang, ada di Dili, Timor Leste. Bulan 6 ada lagi di Papua lagi. Pulau Ambon, Ambon Seram, Masohi, Tual, Saparua, Ternate, Tiduri. Saya bawa istri saya. Malaysia Barat, Malaysia Timur, Thailand, Bangkok, Manila, Filipina. Tuhan baik, Tuhan kirim saya juga ke Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California. Kemana-mana, enggak pulang-pulang. Teman-teman katakan luar biasa pendeta Aliudin. Sama seperti Yesus tidak dapat meletakkan kepalanya. Apakah seperti itu? Saya sekali lagi jawab bukan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kenapa saya tidak pernah pulang. Karena tidak ada rumah saya. Makanya berbahagialah engkau yang punya rumah. Atau berbahagialah engkau yang dikasih numpang rumah. Belum ada orang mengasih numpang rumah saya 1 bulan. Belum ada itu. Apalagi 2 bulan. Tetapi apakah menciutkan semangat saya untuk melayani Tuhan? Tidak. Bagi saya apapun yang terjadi sekarang. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Sampai selama-lamanya. Dan saya alami sekarang teror. Demi teror. Justru sekarang saya bangga. Tuhan, ikut engkau ada kendala. Banyak kendala. Injil ini tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Injil tidak pernah menjanjikan tidak ada persoalan. Tapi Injil menjanjikan, aku akan menyertai sampai selama-lamanya. Dan tidak sabar saya ingin cerita tentang Tuhan. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Jika Roh Kudus turun dalam hidup kita, ada kuasa, ada power, ada dinamis. Memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.
Matius pasal yang ke-28 ini perintah yang harus dilakukan. Pergi beritakan Injil, baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ini yang sedang dijalani. Tidak sampai di situ. Aku menyertai. Makanya Tuhan baik, Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak izinkan saya tinggal di pinggir jalan. Tuhan tidak izinkan saya tidur di pinggir jalan. Tidak ada rumah, betul Bapak Ibu, tidak ada rumah. Jangankan rumah, satu tiangnya saya tidak punya. Betul, saya tidak punya satu tiangnya. Jangankan sepeda motor, helmnya saya tidak punya. Tetapi Tuhan terus membawa saya keliling Indonesia, keliling dunia ini kalau bisa. Kemana dan di mana? Apakah saya pikir bagaimana tiketnya, bagaimana ongkosnya, bagaimana makan saya, bagaimana tidur saya? Saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya tidak terlalu sayang dengan diri saya. Saya tidak peduli dengan diri saya. Tuhan sayang saya. Tuhan peduli saya. Sekali lagi bersikap tegas dengan dunia. Amin. Poin kedua. Kita lihat di ayatnya yang ke 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Seolah-olah orang ini sangat luar biasa. Izinkanlah aku pamitan, izinkanlah aku menguburkan Bapakku, menguburkan mamaku, menguburkan saudaraku, menguburkan kekasihku. Tidak ada waktu lagi. Karena Injil kabar baik harus diberitakan pada waktu itu. Tidak ada waktu untuk menunggu orang tersebut. Yesus mengutus muridnya dua kemana aja. Karena kasus-kasus tertentu terhadap orang-orang Yahudi. Situasi, karakter, budaya orang Yahudi. Kasus tertentu bisa berduka. Bisa 7 hari 7 malam. Dan kasus tertentu bisa 70 hari. Dalam duka, larut dalam duka. Karena kematian keluarga saudaranya itu. Dan tidak bisa Yesus mengikuti tradisi, keadaan orang tersebut. Makanya Yesus katakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, apakah kita yang percaya dengan Yesus? Kita yang melayani Yesus? Kita tidak sayang dengan keluarga kita? Waduh, luar biasa yang Yesus ajarkan di ayat-ayat yang lain. Mengasihi keluarga, menghormati orang tua, menghormati orang lain. Bahkan musuh kita pun dikasihi. Itulah yang Yesus Tuhan ajarkan. Yang dia ajarkan. Mengasihi, mengampuni, 70 kali 7. Berdoa buat mereka. Pasti saya berjumpa dengan Yesus itu. Saya berjumpa dengan Tuhan itu. Berbalikan seperti yang saya pikir negatif. Makanya di dalam YouTube, dalam banyak saya katakan sifat Tuhan itu Ar-Rahmanir-Rahim. Pengasih dan penyayang. Habdul minallah, habdul minan nas. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Berarti mengasihi manusia. Bohong kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita benci dengan manusia. Benci dengan orang sekeliling kita. Itu bohong. Sekali lagi poin kedua, bersikap tegas dengan tradisi budaya yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan Tuhan. Kadang ada tradisi budaya yang baik, yang bagus, yang masih bisa ditoleransi. Terkadang ada tradisi budaya yang betul-betul tidak berkenan. Ya, mungkin datang di kubur,
Mungkin datang di pohon-pohon besar. Pohon besar. Ini ada paha ayam. Ini ada buah. Pohon gak makan itu. Gak mungkin dia makan. Apalagi batu besar. Batu. Aku datang ini. Gak bisa menolong masalah persoalan dalam hidup. Apalagi datang di kubur. Ini paha ayam. Dan itu dilakukan oleh keluarga saya. Lebih parahnya dikasih Coca-Cola. Bapak saya seumur hidup saya tahu dia nggak minum Coca-Cola, dia minumnya kopi. Coba dikasih Coca-Cola nggak minum dia. Dikasih paha ayam nggak makan dia. Kalau kasih saya makan. Dan datang Bapak, Mama, hari ini aku datang Bapak. Tolonglah aku Pak. Ini contoh. Kintal di sana kan kasih kepada kita mak ya. Tapi kenapa diambil sama dia? Tolonglah, sakit kali hatiku. Dan kalau bapak mamanya itu menjawab, ya anakku, ada apa anakku? Apa nggak bingung itu saudara dikasih Kristus? Jadi sekali lagi bersikap tegas dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang berlawanan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin cara hidup kita, kemalasan kita, kebodohan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Yesus katakan jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, apa hidupmu. Tetapi kita mengklaim itu. Sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Kristus, poin kedua ini bersikap tegas dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang berlawanan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Injil harus diberitakan. Kabar baik harus dikumandangkan. Baik, buruk, situasi apapun. Tetap dikumandangkan. Makanya saya tidak sabar sampai saat hari ini. Kapan saya stop, saya tidak tahu. Saya tidak stop. Mungkin kalau saya mati, baru saya stop. Lihat ke gunung, takutkah saya ke gunung? Tidak. Semakin di sana terjal, semakin di gunung sadis, semakin itu tantangan dalam pelayanan yang saya lakukan. Ya. Ada banyak teman-teman yang takut melayani di gunung, di lembah. Saya tidak takut. Bagaimana saya melayani di Papua Nugini? 1 hari belum sampai, 2 hari belum sampai. 3 hari belum sampai, terdampar satu pulau, kena badai di Muara Sifik. Saya pikir saya akan mati. Ternyata Tuhan baik, saya masih hidup. Habis aqua saya lihat teman-teman udah minum air parit diminum. Saya tahu kesehatan gak mungkin tuh saya minum. Gak mungkin saya minum. Tapi lama-lama saya haus, terpaksa saya minum. Nggak mandi-mandi, biasa nggak mandi-mandi 4 hari, 5 hari nggak mandi-mandi. Begitu jumpa sungai, saya pakai sabun, saya pakai sampo, nyelam lagi, beberapa hari kemudian, beberapa jam kemudian, garuk-garuk saya alami. Naik truk, isinya kayu, isinya batu, kutuk, saya alami. Sampai di rumah, ada talang, atapnya aja sudah tidak jelas. Dan talang masuk air di dalam baknya aja sudah tidak jelas. Mereka minum mentah. Saya tidak mau minum. Tapi lama-lama saya haus. Saya minum juga. Saya mau buang air. Excuse me pastor. I want go to toilet, go to restroom. Go to the bank. Apa katanya? You go there. You go there. Go there mana? Saya pergi di belakang. Saya di belakang mana? Saya cium ada bau kok. Di situ dia. Kalau di sini ada tisu. Di sana ada apa? Makan keladi, ubi, pisang. Keladi, ubi, pisang. Dalam hati saya orang Papua bisa makan ubi, keladi, badan besar-besar. Saya juga mau besar, badan saya kecil. Saya makan. Berminggu, berbulan, saya alami. Apakah menciutkan semangat saya melayani? Tidak. Ada orang gak makan nasi belum makan. Saya gak makan nasi 1 bulan, gak apa-apa, gak mungkin saya mati.
bisa makan ubi, bisa makan keladi, bisa makan yang lain. Apapun, situasi apapun, saya harus jalani. Saya tidak bisa bawa diri saya. Kalau mau saya senangkan diri saya bisa tidur di hotel. Saya bisa di Jakarta. Saya bisa makan tinutuan. Saya bisa makan woku belanga. Saya bisa makan apa aja. Kalau kita mengikut Tuhan, berarti kita mendisiplinkan diri kita. Hidup ini bukan aku lagi, kata Paulus. Dan Kristus katakan, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya terus menerus belajar. Terus belajar bersama dengan Tuhan. Tuhan terus membentuk pikiran saya. Tuhan terus membentuk hati saya. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada saya. Untuk saya dapat menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidup saya. Jadi saya bangga. Iman saya bertumbuh karena Tuhan. Oke, saya tidak panjangkan lagi poin yang ketiga. Poin yang terakhir kita lihat. Ayat lain mengatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi, minta maaf, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, poin ketiga ini, poin terakhir ini, bersikap tegas dengan apa yang telah kita tinggalkan di belakang kita. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kebiasaan cara hidup kita, mungkin keberadaan cara hidup kita yang sudah lama. Sekarang kita mengarahkan pikiran, hati, perasaan, goal kita. Di dalam Muslim dikatakan kiblat kita. Kiblat mengarahkan kepada Ka'bah, Mekah. Tapi kiblat kita terarah kepada Yesus. Yesus Tuhan. Dia yang bertahta. Dia yang menjadi raja. Dia yang berdaulat. Tentunya dia yang bertanggung jawab. Betul Bapak Ibu. Tuhan itu betul-betul bertanggung jawab terhadap diri saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Tidak ada rumah saya. Tapi saya bisa yakinkan anak saya bisa sarjana dengan baik. Mereka bisa sekolah dengan baik. Mereka bisa beriman dengan baik. Mereka kuat, taat, setia sampai saat hari ini. Ya, kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tetap percaya dengan Tuhan. Dan betul Tuhan berdaulat terhadap diri kami. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kami. Dan saya sangat takut sekarang dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Sekarang saya betul-betul takut dengan Tuhan. Dia betul-betul menjaga saya. Dia betul-betul memberkati saya. Tadinya saya jalan tertate-tate. Tuhan, kenapa seperti ini? Di mana Engkau Tuhan? Sekarang betul-betul Tuhan betul memperhatikan saya. Tuhan menjaga saya. Saya bisa hadir di suku-suku yang terabaikan ini. Bukan kurang kerjaan Bapak Ibu. Tidak kurang kerjaan saya. Mereka juga butuh sentuhan. Secara rohani, secara finansial. Ya, di suku-suku itu. Saya melihat mereka, saya sedih.
Saya dengar ada 9 tahun, 10 tahun dinikahkan. 10 tahun dinikahkan. Pola pikir terbatas. Pola pikir sangat sederhana. Mereka butuh sentuhan orang-orang dari kota. Mereka butuh sentuhan kami juga. Tetapi apa yang gereja lakukan? Gereja lupa dengan mereka. Bisa jadi gereja kurang peduli dengan mereka. Saya dengar pemimpin di sana sudah ada yang berjenggot. Rumahnya ditulis warna merah dan putih. Bacaannya NKRI. Tetapi jadi tanda tanya dalam hidup saya. Lihat, orang sudah masuk. Kita gereja bagaimana? Saya beritakan Injil di Aceh. Orang mengolok saya. Orang menghina saya. Orang mencaci maki saya. Makanya tidak hilang akal saya. Saya harus pergi kemana aja. COVID-19 tidak urung selesai. Tidak berhenti-berhenti. Apakah menghambat semangat saya untuk melayani? Tidak. COVID pertama bulan Maret saya ada di Pulau Batam. Bulan Mei saya ada di Kota Medan. Bulan 6 saya ada di Aceh. Dan hampir dikepung saya sama orang Aceh. Anak muda-muda Aceh. Mereka tahu saya. Tapi Tuhan baik. Tuhan selamatkan saya sampai di Kota Medan. Sampai di Kota Medan SMS masuk bertubi-tubi. Sampai saat hari ini. Apalagi saya bicara di YouTube. 4-5 bulan ini saya ada di YouTube. Saya sudah tidak sabar. Bagi saya hidup bagi Kristus. Mati keuntungan. Saya tidak peduli lagi. Apapun yang terjadi, sekali lagi Yesus. Tetap Yesus. Sekali lagi, kesimpulan dari khotbah saya. Barang siapa kita yang ikut Yesus, percaya dengan Yesus, mau bersama Yesus, perhatikan, perhitungkan harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Maka percayalah, kemuliaan Allah. Namamu akan tercatat. Makanya nama Tuhan tercatat. Raja segala raja. Segala lutut berturut mengaku dia Yesus Tuhan. Dia setia, dia taat. Filipi katakan, dia taat, setia sampai mati. Firman Tuhan katakan, adakah ku dapati iman yang teguh nanti waktu dia datang. Jadi sekali lagi, pastikanlah engkau mengecap, merasakan, menikmati. Ayat lain katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya dicemooh, saya dihina. Saya merasakan Tuhan engkau baik. Tuhan engkau jadi dampak dalam hidupmu. Di dalam hidup saya. Padang gurun dulu saya alami. Seperti saya bertanya-tanya, Tuhan di mana? Sekarang Tuhan membuktikan kepada saya. Tuhan ada. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Berserulah kepada dia selagi dia dekat. Dia ada sampai saat hari ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua kita fokus dulu. Tanpa terkecuali fokuslah engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Tanpa terkecuali. Semua dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan pujian kala tu cari damai.
biarkan musik melantunkan lagu ini. Semua dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, saya cari damai. Saya cari perlindungan. Saya keluar dari Aceh. Saya cari aman. Saya cari perlindungan. Saya coba senangkan diri saya. Saya coba mabuk pesta pura. Saya dapatkan kesenangan hanya sebentar. Kesenangan tidak abadi. Akhirnya saya menjadi kecewa. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus, saya iman Yesus dalam hidup saya dapatkan ketenangan. Saya dapatkan penghiburan. Saya dapatkan damai. Saya dapatkan kasih. Sekarang saya tahu Yesuslah pembawa damai. Dia ada. Dia tidak jauh. Dia ada dalam hidupmu. Roh Tuhan telah bercurah. Roh Tuhan kita imani. Roh Tuhan dapat kita rasakan. Tuangkan isi hatimu. Tuangkan keluh kesahmu. Tuangkan rasa takut khawatirmu. Tuangkan masalah dalam hidupmu. Apa masalahmu? Mungkin sakit penyakitmu. Bilang kepada Tuhan, biarlah lewat sakitmu, lewat masalahmu, engkau dapat melihat Tuhan. Engkau dapat menikmati Tuhan. Tuhan ada. Tuhan tidak jauh. Dia sebatas nafas di dalam doamu. Jadikanlah Tuhan dampak dalam hidupmu. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan, itulah Tuhan menjadi dampak dalam hidupmu. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Dalam ku cari damai. Ya. Inilah pujian kami, ya Bapa. Hanya Yesus kekuatan kami. Hanya Yesus sandaran kami. Tidak ada Tuhan lain. Hanya Yesus yang kami percaya. Hanya Yesus yang kami mau telakani. Hanya Yesus yang mau kami ikuti. Sekarang kami yakin dan percaya, sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, kami tetap setia. Kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan Yesus kepada kami. Kami percaya dengan iman kami, Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kami, menebus masalah kami,
menebus persoalan kami, menebus ekonomi kami, menebus segala aspek dari dan Yesus bangkit. Dia tunjukkan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya. Ratusan orang menyaksikan dia. Dan dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di tata Allah Bapa. Kami percaya, kami imani. Dan dia berikan rohnya yang kudus, yang kami dapat kecap, yang kami dapat rasakan, yang kami dapat nikmati. Tuhan ada, Tuhan baik, sangat baik, terus baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang susah kau hibur, yang putus asa kau buka jalan, yang gundah gulana Engkau jawab, yang sakit kau sembuhkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayah api Pantai Costa.